Sudah? Ya, sudah? Sudah? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Nahnu TV yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali hadir untuk melanjutkan kajian kita tentang kitab Al-Ibanah wal Ifadhah fi Ahkamil Haidi wan Nifasi wal Istihadati ala madhab Imam Syafi'i. Malam hari ini kita sampai pada pembahasan yang ketiga, ad-darsu tsalits, bab yang ketiga, at-tuhuru minal haidi wan nifasi. Ini tentang suci ya, dari haid dan nifas. Ba'da an arafna fid durusis sabiqah, ya, setelah kita ketahui pada bab yang sebelumnya, ma yata'allaqu bil haidi, apa yang berkaitan dengan darah haid, sanata'arrabu fi hadzal darsi li bayani mata yuhkamu lil mar'ati bil haidi. Maka kami akan mengetengahkan pada bab kali ini tentang satu, mata yuhkamu lil mar'ati bil haidi. Kapan seorang perempuan itu dihukumi sebagai haid? Wa mata yuhkamu laha bituhri, dan kapan seorang perempuan itu dihukumi sebagai suci. Kemudian berikutnya watuhri bainal haidataini, dan masa suci di antara dua haid. Kemudian berikutnya watuhri bainal haidi wan nifasi, dalam masa suci antara haid dan nifas. Kemudian yang terakhir wa bainan nifasi wal haidi, ya, untuk membedakan antara masa haid dan nifas. Awalan, ya, pertama, mata yuhkamu lil mar'ati bil haidi, kapankah seorang perempuan itu dihukumi sebagai haid? Al-qa'idatu fi hadza an naqula, ya, kaidah dalam kategori ini adalah nahkumu bil haidi bi ru'yatid dami fi zamanin yahtamilul haidhu. Kita menghukumi seorang perempuan itu sebagai haid ketika melihat darah haid fi zamanin, di masa-masa yahtamilul haid, yang memang memungkinkan dia atau terbiasa dia mengeluarkan haid. Jadi darah yang keluar di hari-hari yang biasa dia mengeluarkan darah haid. Famathalan, misalnya atau contohnya, idza kanatil mar'atu mubtada'an, jika seorang perempuan mubtadi'ah atau mubtada'ah ini baru pertama kali haid, ya. Jadi seorang perempuan yang baru pertama kali mengeluarkan haid atau mengalami haid, awwal marratin ya'ti haddam, ya, fayuhkamu bi annahu haidun, dia dihukumi sebagai haid idza ataha fi sinnin yahtamilul haid, jika memenuhi usia minimal, ya, usia minimal dia bisa dikatakan haid. Bi an kana litis isinina qamariyatin taqribiyatin kama taqaddama bayanuhu, sebagaimana yang kemarin kita sudah jelaskan bahwa ada teori-teori, ada syarat-syarat, ya, disebut sebagai haid. Itu salah satunya adalah harus mencapai minimal usia 9 tahun, ya. 9 tahun komariah atau kurang lebih kurang 16 hari. Nah, di samping minimal usia sebenarnya ada 4 syaratnya. Ada 4 syarat ketika seorang perempuan itu dihukumi haid, ya. Ada 4. Kalau kita mengingat, kalau kita bisa mengetahui dari keempat syarat itu, maka sebenarnya tidak ada sesuatu yang sulit dalam menentukan apakah kita haid atau bukan. Jadi patokannya adalah pada 4 syarat itu. Yang pertama, harus mencapai batas minimal usia 9 tahun
kurang 16 hari minimal. Jadi kalau keluar sebelum itu maka bukan darah haid. Kemudian yang berikutnya adalah haid yang keluar tidak boleh kurang dari 24 jam. Ya. Nah, ini syarat yang kedua, harus mencapai 1 hari 1 malam atau 24 jam. Jika kurang dari 24 jam maka bukan termasuk darah haid. Kemudian syarat yang ketiga adalah harus didahului oleh suci sebanyak 15 hari. Jadi kalau misalnya belum sampai masa sucinya genap 15 hari, kalau kemudian keluar darah haid lagi, maka harus digenapkan terlebih dahulu, disempurnakan terlebih dahulu menjadi 15 hari masa sucinya. Kemudian syarat yang keempat adalah haid itu, darah itu tidak boleh melebihi 15 hari. Nah, dari 4 syarat ini biasanya perempuan itu berbeda-beda di dalam kebiasaannya. Nah, nanti kita lihat bagaimana cara menentukan apakah darah yang keluar dari vagina perempuan, dari kemaluan perempuan ini termasuk haid atau bukan, kalau mengacu kepada 4 syarat tadi. Wa amma idza kanat mu'tada. Akan tetapi jika keluar dari seorang perempuan yang disebut mu'tada, ya, jadi ada kategori mubtadi'ah, yaitu perempuan yang pertama kali baru mengalami haid, belum pernah sebelumnya, itu mubtadi'ah, pemula. Tapi ada juga disebut dengan mu'tada, seorang perempuan yang sudah pernah mengalami haid, ya. Ai sabaqalaha haidun wa tuhrun, yaitu telah mengalami sebelumnya haid dan mengalami suci. Fayuhkamu bi annahu haidun idza ataha ba'da tuhri 15 fa'aktsara. Maka bisa dihukumi sebagai haid ketika dia sudah mencapai batas minimal sucinya adalah 15 hari atau lebih itu. Jadi kalau tadi syarat pertama adalah usia minimal, yang kedua sebagai mu'tada harus didahului oleh masa suci minimal 15 hari atau lebih gitu. Wa illa jika tidak sampai pada 15 hari masa sucinya, bi an ata qablahu, ya, fayu'addu hadzal dam damun fasad, maka bukan termasuk darah haid tapi disebut dengan darah fasad. Fatukammilu, maka kemudian perlu disempurnakan, digenapkan aqallat tuhri sampai kepada minimal masa suci, ya. Minimal masa suci itu kan 15 hari, jadi harus disempurnakan terlebih dahulu masa sucinya sampai genap 15 hari. Wa mazada fahuwa haidun jadidun. Jika kemudian ya selebihnya itu, fa mazada itu selebihnya dari itu, fahuwa haidun jadidun, maka dihukumi sebagai haid yang baru. Jadi contohnya misalnya kita haid selama 7 hari, ya, kita haid selama 7 hari. Kemudian suci selama 15 hari, ya. Suci selama 15 hari, kemudian hari yang ke-16 kita haid lagi, maka berarti termasuk haid yang kedua, ya. Jadi keluar darahnya yang setelah tanggal atau setelah hari yang ke-16 berarti masuk dalam haid, ya, haid yang kedua. Tapi jika masa sucinya belum genap sampai 15 hari, misalnya haid pertama 8 hari, kemudian suci selama 10 hari misalnya. Kemudian setelah itu keluar darah lagi selama 10 hari, maka dia harus menggenapkan terlebih dahulu, menyempurnakan terlebih dahulu sampai batas sucinya mencapai 15 hari, baru setelah itu yang 5 harinya baru dikatakan sebagai darah haid. Nah itu. Tsumma idza hakamna bi annahu haidun fatu'maru bijtinabi ma tatajannabuhu al-haidu min nahwi shaumin wa sholatin wa wat'in. Jika dia kemudian memasuki atau terpenuhi syarat-syarat sebagai wanita yang haid, maka dia wajib kemudian meninggalkan perkara-perkara seperti sholat, puasa, kemudian jima dan seterusnya. Wa idza hakamna bil haidi bi ru'yatid dami thumma naqasu an yaumin wa lailatin qadat ma kanat tarakathu min shaumin wa sholatin. Tapi jika kita melihat ada seorang perempuan yang mengeluarkan darah kurang dari 1 hari 1 malam, ya, qadat ma kanat tarakathu, maka dia wajib mengqadha apa yang telah ditinggalkan. Misalnya, ya, kita pagi ini keluar darah, misalnya kita keluar darah jam 8 pagi. Kemudian sampai jam 12 siang itu masih keluar darah, lalu setelah itu jam 1 dan seterusnya tidak lagi keluar darah. Maka tentunya ketika kita
tadi paginya nggak sholat ya, paginya kita sudah keluar darah, maka tentunya zuhur itu kita nggak sholat gitu ya. Sampai kemudian setelah jam 1 kita tunggu kok ternyata nggak keluar lagi, maka sholat yang ditinggalkan tadi wajib diqadha gitu, karena belum mencapai minimal masa haid, yaitu 24 jam atau 1 hari 1 malam gitu. Jadi wa idza hakamna bil haidi bi ru'yatid dami tsumma naqasa an yaumin wa lailatin, jika kurang dari 1 hari 1 malam, qadot, maka dia wajib mengqadhanya ya. Maka natarokathu min shaumin wa sholatin, puasanya juga diqadha, salatnya juga diqadha. Wala yalzamuha ghuslun, dan tidak diwajibkan mandi li adamil haidi, karena sejatinya bukan haid, karena tidak terpenuhi unsur haid. Ya, jadi kan syarat pertama tadi kan syarat salah satunya kan kita harus mencapai darah yang keluar itu sebanyak 24 jam atau 1 hari 1 malam. Jika belum mencapai 24 jam atau 1 hari 1 malam, maka otomatis itu bukan darah haid gitu. Jadi sholat, puasa yang ditinggalkan kemudian wajib diqadha dan tidak perlu mandi karena sejatinya belum mengalami haid. Nah, ini penting untuk kita sampaikan. Thanian, kemudian yang kedua, mata yuhkamu laha bituhri, kapankah seorang perempuan itu dikatakan suci? Kama annal mar'ata tahidu birru'yatid dami, sebagaimana kita melihat seorang perempuan itu dikatakan haid ketika dia melihat darah, fa innama tathuru bin qita'id dami ba'da bulughi aqallihi, maka dia disebut sebagai suci ketika dia kemudian berhenti haidnya, berhenti darah keluarnya setelah mencapai batas 1 hari 1 malam atau bulughi aqallihi, itu artinya 24 jam tadi. Nah, ada di sini disampaikan wa ini atadatil mar'atu, jika ada perempuan yang memiliki kebiasaan ya ayyan qati'ad damu thumma ya'udu, dia mengeluarkan darah setelah masa sucinya. Jadi ada kebiasaan seorang perempuan yang kemudian masih mengeluarkan darah setelah dia suci. Ini biasanya kalau bahasanya buntuti atau ya bahasa kalau kita sebutnya biasanya buntuti ya. Jadi setelah suci kemudian ternyata keluar lagi gitu ya. Fahal yalzamul ghuslu, apakah yang seperti itu mewajibkan mandi? Wassolatu, dan kemudian sholat inda kullin qita'in, setiap melihat darah yang kemudian bersih lalu dia suci gitu. Jadi kalau keluarnya tidak kemudian setelah keluar sudah tidak keluar lagi misalnya, atau ketika masih keluar lagi, bagaimana menghukuminya? Apakah setiap dia suci kemudian dia mandi dan kemudian baru sholat, atau seperti apa? Amla ya, atau bagaimana? Hadil mas'alatu ikhtalafa fiha fuqaha'una asy-Syafi'iyah. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat antara madhab Imam Syafi'iyah atau ulama-ulama madhab Syafi'iyah. Yang pertama adalah fayarul allamatur Rafi'i ya, Imam Ar-Rafi'i berpendapat annaha la taf'alu lil inqita'i syai'an. Dia tidak harus mandi, dia tidak harus suci ya. Karena dia mengalami hal yang sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi tidak harus kemudian dia bersuci kemudian dia sholat gitu. Karena sejatinya ya sudah berarti dia seperti bulan-bulan yang sebelumnya. Li'anna dhahira anna fi hadha syahri kalladhi qablahu, seperti kebiasaan yang dia alami sebelum-sebelumnya. Jadi di situ tidak perlu suci setiap dia berhenti. Jadi ditunggu sampai misalnya 7 hari misalnya, baru kemudian kalau sudah tidak keluar lagi baru disucikan. Tapi ada juga pendapat yang kedua, walladzi rajjahahu An-Nawawi, yang kemudian dikuatkan oleh Imam An-Nawawi, annahu yalzamuha ma yalzamu tahirat. Jika kemudian dia tahu bahwa sudah tidak lagi keluar, dia suci, ya maka harus diwudukan atau disucikan gitu ya. Wa in i'tadatil inqita'u dami wa 'audahu. Meskipun nanti dia kembali lagi, maka apapun kembali kepada kondisinya. Kalau kemudian kondisinya dia sudah berhenti, ya dia wajib bersuci dan kemudian melakukan sholat. Warra'yul mu'tamad, pendapat yang kuat di sini yang dikuatkan fil madhab huwa ma sahahahu An-Nawawi, apa yang disampaikan Nawawi tadi dikuatkan. Walakin tetapi ya juzul amalu fi haqqin nafsi bi ra'yi Rafi'i fi hadzal mas'alah atau fi hadzal mas'alah. Tapi boleh juga kita menggunakan
dasar pendapat dari Imam Ar-Rafi'i tadi. Jadi disesuaikan kepada kondisinya. Jadi kalau kemarin kita sampaikan bagaimana menghukumi ketika ada seorang perempuan yang di sela-sela masa sucinya itu kemudian dia keluar darahnya gitu ya. Ada qaul yang ashah itu ya, qaul yang ashab itu dia dihukumi sebagai haid gitu ya, dihukumi sebagai haid, jadi dia tidak sholat, dia tidak melakukan hal-hal yang berkaitan dengan orang yang sedang haid. Tapi oleh Imam An-Nawawi termasuk juga Ar-Romli itu dihitung sebagai suci gitu. Jadi kalau dia tidak keluar lagi darahnya ya dia harus mensucikannya. Kalau kemudian dia keluar darah lagi ya dia dihitung sebagai haid kembali. Nah ini pendapat, ada dua pendapat ya, kita memilih yang mana kembali kepada kondisi kita gitu. Kemudian berikutnya adalah at-tuhru bainal haidhataini. Nah ini yang juga masih berkaitan dengan yang tadi, bagaimana menghitung masa suci di antara dua haid ya. Ini masih sering orang bertanya-tanya gitu. Bagaimana sih kita menentukan ya masa suci kita di antara dua haid itu? Kalau tadi di syarat haid itu kita sampaikan harus diawali oleh minimal masa suci selama 15 hari. Kalau sebelum mencapai 15 hari maka kemungkinan itu belum haid gitu. Ya. Nah, di sini ada beberapa pendapat, ada 3. Yang pertama adalah aqallut tuhri bainal haidhataini ya. Masa minimal suci di antara dua haid adalah 15 yauman, 15 hari. Li'annahu idza kana aktsarul haidhi 15 yauman lazima an yakun aqallu tuhri bainal haidhataini 15 yauman. Jika kita memberikan batasan bahwa minimal masa suci itu adalah 15 hari gitu ya, atau minimal atau maksimal orang haid itu ada 15 hari, maka masa minimal sucinya berarti 15 hari gitu. Jadi kalau maksimalnya haid itu adalah 15 hari, maka masa minimal sucinya adalah 15 hari. Li'anna syahra ghaliban la yakhlu an haidin wa tuhrin. Sebab pada umumnya perempuan itu dalam 1 bulan itu mesti mengalami haid gitu. Jadi dalam 1 bulan itu mesti haid dan juga suci gitu. Nah, ini juga nanti masing-masing perempuan itu bisa berbeda-beda begitu ya. Tetapi bahwa patokannya di situ. Patokannya adalah dia harus didahului oleh suci sebanyak 15 hari. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa ghalibut tuhri bainal haidhataini ya. Rata-rata masa suci di antara dua haid. Ya. Kalau tadi maksimal haid itu kan 15 hari, maka minimal masa sucinya dari 15 hari. Nah, bagaimana kalau kemudian rata-rata pada umumnya perempuan itu berapa sih masa sucinya itu? Ya. Baqi syahri ba'da ghalibil haid, yaitu sisa dari hari-hari dalam 1 bulan itu dipotong rata-rata dia haid. Misalnya rata-rata haidnya 7 hari atau 6 hari, berarti masa sucinya itu adalah bisa 23 hari, bisa 24 hari, tidak ada batasan. Jadi tergantung kebiasaannya. Kalau kebiasaan haidnya itu adalah 7 hari, maka masa sucinya bisa saja mencapai 23 hari, atau kalau 6 hari masa haidnya berarti sucinya adalah 26 hari. Nah, itu patokannya seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya wala hadda li aktsarut tuhri minal haidi, tidak ada batasan maksimal ya. Masa suci itu tidak ada batasan maksimal gitu. Faqat la tahidul mar'atu, karena kadang-kadang juga ada perempuan yang tidak mengalami haid fi umriha illa marratan, kecuali 1 kali misalnya. Karena ada juga perempuan yang mungkin tidak mengalami haid dalam hidupnya kecuali hanya 1 kali. Jadi tidak ada batas maksimal masa suci gitu ya. Tapi batas minimalnya ada. Berapa batas minimalnya? Adalah 15 hari. Kurang dari itu bukan termasuk darah haid. Jadi patokannya seperti itu. Kalau kita mau lebih sederhana lagi, sebenarnya kita ingat-ingat saja itu syarat haid itu ya. Jadi yang pertama ada harus keluar dari seorang perempuan yang usianya sudah mencapai 9 tahun kurang 16 hari. Lalu yang kedua harus keluar minimal selama 1 hari 1 malam atau 24 jam. Kemudian yang ketiga tidak boleh melampaui 15 hari karena maksimal masa haid adalah 15 hari. Kemudian yang keempat syaratnya adalah harus didahului oleh masa suci selama 15 hari. Jika kurang dari itu maka bukan termasuk darah haid.
Nah, bagaimana? Ya harus digenapkan terlebih dahulu seperti contoh yang kita sampaikan tadi gitu. Wa qad la tahidu aslan. Ya. Kemudian berikutnya yang kelima adalah at-tuhru bainal haidi wan nifasi. Bagaimanakah ketentuan menghitung masa suci di antara haid dan nifas? Nah, ini yang membingungkan di sini. Apa ya seorang yang sedang hamil itu mengalami menstruasi ya? Di minggu lalu kita sudah sampaikan ya, qad qaddamna sabiqon, sebagaimana yang kemarin sudah kita sampaikan gitu ya, annal adhar, bahwa qaul yang kuat, qaul yang adhar adalah min aqwali imam Syafi'i, dari pendapat madhab Imam Syafi'i, annal hamila tahidu, bahwa sebenarnya orang yang hamil itu juga kemungkinan masih bisa mengeluarkan darah haid gitu. Jadi kalau ada seorang perempuan yang punya kebiasaan misalnya haid tiap bulan gitu, bahkan ketika dia hamil pun masih mengeluarkan darah haid, selama ada persyaratan tadi terpenuhi, maka mungkin saja dia mengalami haid. Nah, bedanya itu nanti ketika dia haid kemudian dia melahirkan lalu nifas. Nah, ini yang kemudian perlu diperhatikan. Kapan keluar darah haid dan kapan dihitung sebagai nifas, kan begitu. Ya. Wabittali ya, kalau ini dikatakan annal adharu min aqwali imam Syafi'i annal hamila haidu, bahwa sebenarnya perempuan yang hamil itu juga bisa saja mengalami haid gitu ya. Wabittali falaisa hunaka aqallu lituhri bainal haidi wan nifasi, maka tidak ada batasan minimal ya, tidak ada batasan minimal aqallu lituhri untuk batasan sucinya bainal haidi wan nifasi, antara haid dan nifas gitu. Balqat la yakunu bainahuma tuhrun kama lauroat ya, tetapi kemudian bisa kita lihat nanti lauroat, misal contoh lauroat hamilun, jika seorang perempuan yang sedang hamil kemudian adatuha khamsata ayyamin thumma tasolatil wilada, ada seorang perempuan yang kemudian mengalami haid khamsata ayyamin selama 5 hari, thumma tasolatil wiladatu bi akhiriha, kemudian setelah 5 hari haid itu lalu dia melahirkan ya, di akhir masa haidnya setelah 5 hari tadi kemudian dia melahirkan, fayakunu ma qoblal wiladati haidon wa ma ba'daha nifasan. Jadi patokannya adalah darah yang keluar sebelum dia melahirkan itu dihukumi sebagai haid, sedangkan darah yang keluar setelah dia melahirkan dihukumi sebagai darah nifas itu. Jadi ini mungkin sesuatu yang tidak umum ya, tetapi kalau ada perempuan hamil kemudian dia mengalami haid gitu ya, dan kebetulan haidnya ini berbarengan, katakanlah sebelum dia melahirkan dia haid selama entah 5 hari atau berapa hari begitu, lalu baru dia kemudian melahirkan, maka darah yang pertama selama 5 hari tadi dihukumi haid, lalu setelah dia melahirkan dihukumi sebagai darah nifas itu. Nah, ini yang terakhir ya. Kebetulan pada bab ini tidak terlalu banyak pembahasannya, tapi bisa saja kemudian memunculkan pertanyaan-pertanyaan gitu. Nah, silahkan saja nanti kalau ada pertanyaan bisa ditulis mungkin di kolom chat ya, di kolom komentar, nanti bisa kita jawab di pertemuan berikutnya. Nah, ini yang terakhir ya di bab ketiga ini. Sadisan ya, pembahasan yang keenam adalah at-tuhru bainan nifasi wal haidi. Sekarang menghitung ketentuan bagaimana masa suci antara nifas dan haid. At-tuhru bainan nifasi wal haidi lahu halani. Dalam hal ini ada 2 kondisi, ada 2 situasi ya, atau ada 2 keadaan gitu ya. Yang pertama adalah ayatra'a qabla bulughi aktsarin nifas. Ayatro'a jika keluar ya, jika darah haid itu keluar qabla bulughi aktsaron nifas, sebelum melewati batas maksimal nifas ya. Jadi jika seorang perempuan keluar darah sebelum melewati masa maksimal dia nifas, yaitu berapa hari, wa huwa situna yauman, yaitu 60 hari gitu ya. Fayushtaratu ayyablugha 15 yauman bilayaliha, maka harus disyaratkan terlebih dahulu oleh suci selama 15 hari 15 malam gitu. Jadi misalnya ada seorang yang baru melahirkan gitu ya,
tapi belum sampai batas 60 hari suci gitu ya, kemudian dia keluar darah, maka disyaratkan dari darah yang pertama yaitu darah nifas dengan darah yang kedua harus didahului oleh 15 hari, karena syaratnya tadi kan 15 hari, baru setelah itu masuk dalam kategori darah haid gitu ya. Jadi sekali lagi, jika darah haid itu keluar sebelum melewati batas maksimal 60 hari masa sucinya, masa nifas perempuan itu, maka yang dihitung adalah apakah didahului oleh suci 15 hari atau belum gitu. Karena masih di dalam batas waktu-waktu nifas ya, di situ maksimalnya kan 60 hari begitu. Contoh ini digambarkan dalam contoh biar lebih jelas ya. Ro'at nufasa, jika seorang yang atau perempuan yang sedang nifas, ro'at melihat asyarata ayyamin ya, melihat selama 10 hari daman, melihat darah, artinya dia keluar darah selama 10 hari. Jika seorang yang sedang nifas mengeluarkan darah 10 hari, Tsumman qata'a khamsata asyara yauman, kemudian berhenti selama 15 hari ya. Kalau di awal tadi kan kita katakan bahwa batas maksimal nifas itu kan 60 hari. Tapi jika perempuan itu hanya keluar 10 hari, kemudian dia berhenti suci selama 15 hari, tsumma ja'ad dam, kemudian keluar lagi darah berikutnya, fahadad damul akhir haidun, maka darah yang keluar setelah suci 15 hari tadi disebut sebagai darah haid. Jadi syaratnya ini melekat ya, syaratnya tadi melekat. Itu. Jadi bisa saja seorang perempuan yang nifas kemudian tidak sampai 60 hari masa nifasnya, dia hanya 10 hari saja lalu dia berhenti. Sepanjang berhentinya itu mencapai 15 hari, kemudian dia keluar lagi, maka dihukumi sebagai darah haid gitu. Karena syaratnya adalah didahului oleh suci 15 hari. Ini yang harus betul-betul dipahami di situ. Nah, yang berikutnya adalah contoh yang kedua, ayatro'a ba'da mujawazati sittina yauman, jika darah haid itu keluar setelah melewati masa 60 hari ya, 60 hari itu kan masa maksimal nifas ya, fala yushtaratu khamsata asyara, maka tidak lagi disyaratkan harus melalui suci 15 hari. Jadi jika keluar darahnya setelah melewati masa 60 hari nifas itu, maka tidak lagi disyaratkan harus didahului suci 15 hari. Nah, ini bedanya di situ. Contoh ya, contoh. Lawin qata'a, jika selesai damun nifasi darah haid itu, artinya dia suci ba'da khamsina yauman, dia suci masa nifasnya selama 50 hari ya. Jika misalnya dia nifas 50 hari, ini kan berarti sebenarnya masih di dalam masa-masa nifas karena batasan maksimalnya kan 60 hari. Tapi ketika 50 hari kok dia sudah selesai misalnya, tsumma ada fi wahidin ya, kemudian kembali lagi keluar fi wahidin wasittina, keluar lagi di hari yang ke-61 ya, di hari yang ke-61 ya, fa innahu haidun, maka dihukumi sebagai darah haid. Jadi ketika ada seorang perempuan misalnya nifas selama 50 hari, kemudian dia suci ya, dia suci sampai mungkin 11 hari begitu, lalu dia keluar lagi darah di hari yang ke-61 hari, berarti sudah melewati masa 60 hari nifas ya, berarti fa'innahu haidun, maka yang seperti itu dihukumi sebagai darah haid ma'akaunil fasili aqalla min khamsata asyara yauman, meskipun masa sucinya kurang dari 15 hari. Nah, ini ketentuan-ketentuan semacam ini yang sebenarnya mungkin kadang membingungkan di masyarakat ya. Tetapi bahwa kalau kita sudah punya patokan ya tentang syarat haid tadi, insya Allah kita tidak akan kesulitan untuk menentukannya gitu ya. Sekali lagi bahwa syarat haid itu ada 4 ya. Yang pertama, dia harus keluar dari seorang perempuan yang usianya sudah mencapai 9 tahun komariah atau takribiyah, itu kurang dari 16 hari. Kenapa kok 16 hari? Karena memenuhi masa suci, masa haid 1 hari 1 malam dan masa suci 15 hari. Itu
Jadi seperti itu pertama ya. Lalu yang kedua, haidnya harus mencapai 24 jam atau 1 hari 1 malam. Jadi jika keluarnya jam 8 pagi, maka hitungan 24 jamnya adalah 8 pagi esok harinya. Itu bisa saja keluar terus menerus begitu, atau kemudian bisa kita cek gitu ya. Bukan berarti ketika di celana dalam tidak ada darahnya itu kemudian tidak keluar, bisa saja kemudian tidak menetes, tapi bisa kalau kita cek melalui kapas ada bercaknya, nah maka itu bisa saja berarti tetap keluar gitu. Nah ini harus berhati-hati perempuan, jangan buru-buru kemudian disucikan gitu ya. Sebagaimana yang kemarin disampaikan oleh Siti Aisyah itu ya, la ta'jalna, jangan terburu-buru sampai benar-benar tidak ada bercaknya di situ gitu. Nah ini yang biasanya antara menghitung 1 hari 1 malam itu harus benar-benar diperhatikan gitu. Jangan kemudian buru-buru disucikan, atau kemudian kita menunggu kalau misalnya tidak tampak di celana, nah segera saja dicek gitu. Sampai kemudian kita memastikan keluarnya mencapai 24 jam atau 1 hari 1 malam. Nah itu yang kedua syaratnya. Lalu syarat yang ketiga adalah harus didahului oleh masa suci selama 15 hari. Karena minimal suci itu kan 15 hari, tapi maksimalnya nggak ada batasan maksimalnya gitu. Tergantung kebiasaannya. Kalau dia kebiasaan haidnya kok hanya 6 hari, maka berarti sucinya ya 26 hari. Begitu, nggak harus nunggu 15 hari ya. Jadi melebihi dari itu ya enggak masalah, itu enggak apa-apa, tergantung pada kebiasaan. Itu aghlabnya begitu. Lalu yang terakhir adalah syaratnya tidak boleh melebihi 15 hari. Nah, yang menjadi masalah itu adalah ketika seorang perempuan mengeluarkan darah sampai kemudian melebihi batas 15 hari terus menerus, entah itu 20 hari, entah itu berapapun gitu ya. Ini yang kemudian terkena hukum yang lain. Bisa saja dia kemudian mengalami istihadhah atau mustahadhah. Nah, nanti ada keterangan yang lebih detail di pembahasan berikutnya gitu ya. Insya Allah di bab yang keempat nanti. Ini ta'rifu bin nifasi wa muddatihi wa ma yata'allaqu bihi min ahkamin. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan lebih detail untuk membahas tentang seperti apa nifas dan bagaimana hukum-hukumnya gitu ya. Dan mudah-mudahan nanti kemudian sampai pada pembahasan tentang istihadhah ya. Ada istihadhah sebab haid dan ada istihadhah sebab nifas. Demikian para pemirsa yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.